Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ari Cahya Wismayanto, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di sini, saya akan memaparkan yaitu tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tak kenal maka tak sayang. Yang pertama adalah perkenalkan, Bapak Teguh Supriyadi selaku fasilitator dan Ibu Mestiah pengajar praktik dan saya Ari Cahya Wismayanto calon guru penggerak. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran khusus. 1. JGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. JGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. JGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. JGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Penugasan. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yang terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Video yang dianalisis adalah sebagai berikut. Soal yang pertama adalah, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya adalah terwujudnya murid yang berprestasi serta berkarakter pelajar Pancasila dalam lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Soal nomor 2 adalah, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang dilakukan adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk penyemangat belajar murid secara berkelanjutan. Nomor 3, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk penyemangat belajar berkelanjutan? Nomor 4, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, 1. Bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid? 2. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakannya adalah 1. Guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan rekan sejawat. 2. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang meningkatkan belajar. 3. Guru menuliskan di papan tulis mengenai penyemangat belajar untuk kemudian mendiskusikan dengan murid. Berikutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Kegiatan apa yang untuk dilakukan mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? 2. Bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid? Tindakannya adalah 1. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. 2. Guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai di kelasnya. 3. Guru mengajak murid untuk mengunjungi kelas 2 dan 6 untuk mengetahui apa yang mereka sukai dengan kelasnya sehingga dapat dijadikan inspirasi mengenai suasana kelas yang membuat semangat. 4. Guru mengajak murid untuk mendiskusikan tentang hal apa yang mereka sukai kelas sendiri dan kelas 2 dan 6. Berikutnya adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah 1.
Apakah dengan kegiatan menghias dan mengatur suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan dapat meningkatkan minat belajar murid? Yang kedua, apakah yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid dalam menumbuhkan semangat belajar? Tindakannya adalah: 1. Guru mengajak murid untuk membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. 2. Guru meminta murid untuk mendiskusikan dan menuangkan dalam bentuk gambar kelas seperti apa yang mereka impikan. 3. Guru meminta murid mempresentasikan kelas impian mereka. Berikutnya adalah J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah: apakah yang harus dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? 2. Apa yang harus dilakukan murid dan guru untuk mewujudkannya? Tindakannya adalah: 1. Guru mengajak murid untuk mewujudkan apa saja yang akan dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. 2. Guru membantu murid menulis kebutuhannya di papan tulis. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah: siapa saja yang terlibat dalam program atau keinginan ini? 2. Kapan akan melaksanakan kegiatannya? 3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai rencana? Tindakannya adalah: 1. Guru mengajak murid untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. 2. Guru mengajak murid untuk menentukan waktu akan mulai mewujudkan rencananya. 3. Murid dengan bimbingan guru melakukan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mewujudkan kelas impian. Berikutnya adalah soal nomor 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yang tergambar adalah seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam video tersebut menunjukkan perannya antara lain sebagai berikut. 1. Mampu mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan berbasis aset, di mana guru menggali dan memetakan modal kekuatan atau kekuatan yang ada demi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 2. Guru melibatkan rekan sejawat dalam perumusan prakarsa perubahan dan murid sebagai pelaksana. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer dalam kegiatan kolaborasi. 3. Guru berfokus pada kelebihan atau aset sosial sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Soal nomor 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? 1. Ada modal manusia. Pemanfaatannya adalah adanya pemangku kepentingan yang siap mendukung. 2. Memanfaatkan kecerdasan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. 3. Memanfaatkan kreativitas dan kecerdasan murid untuk merancang kelas yang nyaman. 4. Memanfaatkan keragaman karakteristik murid yang siap dikembangkan. 2. Ada modal sosial. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Berikutnya, bekerja sama dengan wali kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi di kelasnya. Yang ketiga, ada modal fisik. Memanfaatkan ruang kelas sebagai media mewujudkan kelas impian untuk sarana penyemangat belajar. Berikutnya, memanfaatkan sudut-sudut kelas dan prasarana yang belum digunakan secara maksimal. Terakhir adalah memiliki kelas yang luas sehingga murid leluasa untuk berkreasi. Yang keempat, ada modal lingkungan atau alam. Memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk menghias kelas. 5. Modal agama dan budaya. Memanfaatkan sikap santun dan gotong royong siswa yang sudah membudaya untuk bekerja sama mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Berikutnya, yang keenam, ada modal politik. Memiliki kepala sekolah yang siap mendukung setiap kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah nomor 7, ada modal finansial. Memiliki dana bantuan operasional sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan murid. Demikian Ibu dan Bapak Guru hebat, apa yang bisa saya sampaikan di demonstrasi kontekstual modul 3.2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.